Kita sedang berada di pasar pengantin atau Gypsy Bed Market di kota Stara Zagora, Bulgaria. Ini adalah acara tahunan terbesar. Ini adalah tradisi yang sangat kuno dan masih dilakukan hingga saat ini. Namun sebelum lanjut pembahasan tentang pasar ini, mari kita mengenal siapakah sebenarnya mereka. Mereka adalah komunitas Roma Gypsy, juga disebut suku Kalaici. Ada 8 juta orang Roma Gypsy di belahan dunia. Mereka percaya berasal dari India Utara. Ratusan tahun lalu mereka pindah ke Eropa Timur, seperti Romania dan Bulgaria. Sebagian mereka berada di Timur Tengah. Mereka tersebar di kawasan Eropa. Mereka menyebutnya orang Roma. Mereka membawa tradisinya dari India. Sebagian dari mereka adalah musisi yang sangat hebat. Salah satu keluarga dari suku ini tengah bersiap untuk menuju pasar pengantin. Orang tua mereka lah yang menentukan harga putrinya. Sebelum hari tiba, para perempuan telah menyiapkan diri mereka dengan membeli pakaian atau gaun yang hendak dipakai di acara tersebut. Semakin terlihat anggun, semakin baik untuk memikat pria dan calon mertua. Hari yang telah janji sudah tiba. Para perempuan telah berdandan secantik mungkin, serta mengenakan gaun terbaik guna memikat hati para calon suami yang potensial dan memiliki finansial yang bagus. Semakin putih kulit mereka, semakin dianggap cantik dan mempunyai mata biru. Suku Kalaici tidak menikahi di luar kelompok mereka. Pasar pengantin atau Gypsy Bed Market ini termasuk tradisi yang sudah ada selama ratusan tahun. Dalam tradisi ini, para perempuan lajang yang masih perawan akan datang ke pasar di kota Stara Zagora berharap dapat menemukan calon suami. Dalam setahun, tradisi bisa dilakukan sampai 4 kali pada berbagai hari libur keagamaan selama musim semi dan musim panas. Tak hanya wanita yang memakai perhiasan, namun pria juga memakai perhiasan emas seperti cincin, kalung rantai emas, dan kendaraan mewah yang mereka punya untuk memikat hati para wanita. Wanita yang mengikuti tradisi ini berusia antara 15 sampai 25 tahun. Namun wanita berusia 25 dianggap sudah tua. Kebanyakan mereka menikah di usia 15 sampai 20 tahun. Ada juga yang berusia 13 tahun sudah mengikuti tradisi ini. Rata-rata pendidikan wanita di sini sangat rendah. Hanya 1 dari 5 yang bersekolah tinggi. Tak hanya gadis yang sudah cukup umur, gadis-gadis muda yang bahkan belum cocok untuk jadi mempelai juga mengenakan maskara tebal, perhiasan mencolok, dan sepatu bertumit tinggi yang membuat tubuh mereka menjulang. Acara akan diawali dengan tarian khusus diiringi musik pop khas Gypsy. Para perempuan dan calon suaminya akan menari secara terpisah dalam 2 kelompok yang berbeda. Kemudian dalam gerakan tertentu, mereka akan bersalaman untuk berkenalan. Di saat yang sama, para orang tua ikut datang dan pada acara tersebut bertugas untuk mengawasinya. Berbagai cara dilakukan untuk memikat lawan jenis mereka. Dimulai dari berkenalan, merayu, dan saling memuji adalah hal yang biasa saat mereka pertama bertemu. Para remaja ini sangat senang, bergembira. Mereka mengambil foto-foto untuk diunggah di akun media sosialnya. Dan tak jarang juga mereka ada yang kecewa karena tidak mendapatkan pasangan yang memikat hatinya, dikarenakan penolakan dengan alasan masing-masing. Setelah acara perkenalan dan pemilihan telah usai, seorang pria dan wanita saling berminat. Kemudian si wanita yang didampingi oleh orang tuanya itu akan langsung mengajukan penawaran harga. Pria kaya paling punya kesempatan di acara ini karena mereka bisa membayar berapapun yang diminta. Meskipun demikian, ketentuan kesepakatan tetaplah di pihak si wanita. Mereka tidak sedang menjajakan cinta sesaat di sana, namun sedang menebar pesona pada calon suami mereka. Jika keluarga mereka yang sedang menimbang-nimbang kemampuan finansial mereka. Maklum, pernikahan mensyaratkan biaya pengantin yang berkisar antara 32 juta sampai 63 juta. Jumlah yang terus menurun di tengah jeratan krisis ekonomi di Bulgaria, yang membuat pesta pernikahan
diselenggarakan jauh lebih sederhana. Namun harga masih bisa lebih tinggi untuk gadis muda yang amat cantik dengan banyak pelamar. Selain itu, gadis yang masih perawan juga akan dihargai lebih mahal. Jika gadis tersebut tidak perawan, maka keluarga mereka akan mendapatkan harga yang lebih rendah untuk anak perempuan mereka. Ini suatu hal yang positif di mana orang tua menjaga anak perempuannya agar tidak bergaul di luar batas. Tentunya hal ini yang menjadi kelebihannya, di mana rata-rata remaja di Eropa mempunyai pergaulan yang bebas. Kami sangat menjaga moral anak-anak dengan pernikahan mereka di usia muda, kata salah satu orang tua mereka. Kalau gadis ini ternyata tidak perawan, keluarga pengantin wanita harus mengembalikan uang. Meskipun gagasan bahwa seorang gadis harus perawan ketika ia menikah telah memudar di masyarakat Bulgaria, namun syarat itu tetap penting bagi suku Kaleshi di Roma. Pemasangan harga ini dimaksudkan agar perempuan mendapatkan keuntungan finansial, sebab kelompok yang mengikuti tradisi ini tergolong kelompok miskin yang mencari nafkah sebagai pengrajin. Bağırarak ilerleyen vadisi hiç mi bunlar? Walaupun banyak pilihan pasangan di sini, ada juga beberapa yang belum menemukan pasangannya, dikarenakan tidak ada yang menarik di hatinya. Saya tidak menemukan gadis yang saya sukai. Kali ini tidak ada yang saya taksir, tetapi saya akan terus mencari di acara berikutnya. Saya masih muda. Saya yakin akan menemukannya nanti. Itulah kata salah satu pemuda yang belum menemukan pasangannya. Meski begitu, tradisi pasar pengantin di Bulgaria ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat lantaran dianggap melecehkan dan menurunkan martabat perempuan, di mana kebebasan perempuan untuk menentukan calon suaminya dibatasi oleh orang tuanya. Ada beberapa kasus, 2 orang remaja telah cocok dan saling menyukai, namun orang tua tidak setuju, hanya dikarenakan si wanita tidak terlihat cantik dan bermata biru. Ada juga anak gadis yang menentang tradisi ini. Mereka ingin seperti wanita-wanita Eropa pada umumnya, bergaul, memiliki pendidikan tinggi, berkarir, dan menentukan pilihan suaminya sendiri.